Oke, selamat datang di ibadah hari Minggu kita, Impact Community. Saya undang jemaat yang saat ini hadir di ibadah online untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah ini, ya. Dan boleh saling katakan selamat hari Minggu buat di kiri kanannya yang ibadah lagi bareng bersama keluarga. Kita mau angkat pujian ini. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau yang memulihkan, hanya Kau Tuhan. Kau yang pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara Tuhan kami yang mulai ibadah ini Tuhan, Kau pimpin Tuhan. Mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami masih bisa boleh beribadah Tuhan. Walaupun harus dengan online Tuhan, kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau sama-sama Tuhan, satu hati Tuhan. Seluruh jemaat Impact Community Tuhan, untuk sama-sama merayakan Engkau Tuhan. Percaya Tuhan, hadirat-Mu selalu ada Tuhan, nyata Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami bisa Tuhan sama-sama Tuhan merayakan Engkau lebih lagi Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Oke, kita mau angkat pujian ini. Siap memuji Tuhan? Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan, segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Go! Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan, Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan,
yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yeah. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hanya Yesus Kau pengharapanku. Oke, kita mau siapin hati kita mau terima firman Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan satu-satunya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kuasa-Mu di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pagi ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online dan kita memasuki minggu ketiga di bulan Juli pada tahun 2021. Saudara, seperti sudah kita dengarkan dari minggu pertama dan minggu kedua bahwa bulan ini kita mendengarkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tema totally change, berubah secara total. Kalau total artinya tuh berubah sesungguhnya, sebenar-benarnya, saudara. Ya, secara total seutuhnya, saudara. Nah, untuk apa kita berubah? Kita berubah untuk kita supaya bisa berbuah. Ya, temanya berubah supaya bisa berbuah. Nah, saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi ini kita lihat dari Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Saya akan bacakan buat saudara. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Saudara, Galatia 5 berbicara tentang hidup menurut daging atau roh. Orang yang mengalami perubahan adalah hidup dari daging menjadi hidup yang dipimpin oleh roh. Itu yang orang Kristen, anak Tuhan, inginkan bahwa menjadi goal dari anak Tuhan bahwa hidup kita senantiasa dipimpin oleh roh. Ya, dipimpin oleh roh Tuhan. Ya. Di ayat 24 tadi kita kita kembali di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang menjadi milik Kristus, saudara. Kita adalah milik Kristus. Ketika kita terima Tuhan Yesus di dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi milik Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus, ya. Ketika kita bilang bahwa saya orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, ya, itu kita menjadi milik Kristus. Tapi barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berarti orang yang menjadi milik Kristus akan mengalami perubahan, akan mengalami hidup yang dipimpin oleh roh, bukan lagi dipimpin oleh daging. Di dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan kalau hidup kita dipimpin oleh roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging, tapi kita akan mengikuti keinginan roh. Ya, saudara, mengalami perubahan adalah suatu proses. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba berubah 100%. Tapi kita selalu, setiap hidup kita selama Tuhan memberikan kita hidup, kita selalu di dalam proses mengalami perubahan sampai buah-buah roh tadi itu kita menghasilkan buah-buah roh yang tadi kita baca ada 9 buah roh itu, saudara. Ya, perubahan itu adalah satu keputusan. Ada satu kisah di dalam Injil, yaitu kisah Sakeus. Ya, saudara, kita udah tahu semua kisahnya. Saya merenungkan kisah Sakeus
Lalu kalau saudara ingat minggu lalu Pak Hengki membawakan tentang kisah dari orang kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana dia bisa diselamatkan. Saudara, ada satu perbedaan yang begitu besar bagaimana orang mengambil keputusan untuk mau berubah. Karena berubah adalah satu keputusan kita, saudara. Kita baca dari Sakius dulu, kisah Sakius ya saudara. Kita baca dari Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, dari kisah Sakius ini, kita melihat ada satu perubahan besar yang terjadi ketika Sakius mengambil keputusan untuk mau berubah. Sakius yang kita kenal adalah orang yang berbadan pendek, tapi dia adalah pemungut cukai, saudara. Ya, pemungut cukai pada masa itu adalah orang yang tidak disukai oleh kebanyakan masyarakat, karena pemungut cukai itu adalah orang yang memungut pajak dari masyarakat dan diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Pada waktu itu pemerintah Romawi menjajah daerah bangsa Yahudi. Tetapi kadang-kadang karena tidak ada peraturan yang jelas, ya, saya baca itu bahwa banyak pemungut cukai yang mengambil pungutan pajaknya dengan jumlah yang besar dan mungkin istilah sekarang korupsi gitu, saudara ya. Dan Sakius melakukan itu, kelihatannya saudara, karena dia nggak disukai banyak orang, dia dianggap orang berdosa, ya, dia dianggap orang yang membuat rakyat menderita, saudara. Tetapi saudara, yang saya lihat prinsip bagaimana orang bisa berubah saat ini adalah, saudara, ketika Sakius begitu rindu untuk ketemu sama Tuhan Yesus, bahkan dia dengan keterbatasannya, dia sampai naik ke atas pohon, ya, dia ingin ketemu Tuhan Yesus, cuma pengen tahu seperti apa orang yang disebut-sebut orang banyak itu, ya, yang begitu berkuasa, banyak menyembuhkan sakit penyakit. Yang pertama adalah hati yang rindu untuk ketemu Tuhan Yesus. Padahal saya lihat prinsip kedua di sini, Tuhan Yesus bilang sama Sakius, "Segeralah turun, hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Kalau orang nggak suka, saudara, dia pasti nggak merindu-rindukan, nggak pengen kenal sama orang itu, dia pasti agak segan-segan gitu menerima. Tapi kalau kita baca di sini, Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, ya. Bahkan dibilang di sini Tuhan Yesus datang ke rumahnya, ya. Tuhan Yesus datang ke rumah Sakius dan dia bercakap-cakap, bahkan dia punya satu hubungan, ya, walaupun mungkin kita nggak dituliskan berapa lama, tapi saya percaya pertemuan itu mengubahkan Sakius ketika dia punya hati yang rindu untuk ketemu Tuhan Yesus, rindu untuk Tuhan Yesus datang ke rumahnya, ya, rindu untuk Tuhan Yesus bahkan mungkin tinggal di rumahnya. Lain ceritanya, saudara, kalau kita bandingkan dengan orang kaya yang minggu lalu kita baca, ya saudara, orang kaya yang bertanya sama Tuhan Yesus. Orang kaya ini mungkin dia
di pandangan masyarakat dia adalah orang yang baik, ya dia adalah orang yang disukai gitu karena dia terpelajar, karena dia mungkin adalah orang yang terpandang di situ. Tapi dia datang pada Tuhan Yesus, dia bilang saya mau selamat. Tapi waktu Tuhan Yesus kasih jalan, saudara, dia malah nggak mau ambil jalan itu. Bahkan dia cuma tanya sama Tuhan Yesus bagaimana caranya. Tapi dia nggak mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya untuk ditaati, sehingga dia nggak berubah. Dia dengan sedih, dikatakan kemarin di dalam, kalau kita baca, dengan sedih dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Sakius lain, saudara. Sakius di sini bilang langsung di ayat 8, Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertemuan dengan Tuhan Yesus, saudara, ya, perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan kerelaan hati untuk Tuhan Yesus tinggal di rumah, di mana kita tinggal, di mana di mana kita membuka hati kita untuk Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, mengalami satu perubahan, saudara. Ya, saat itu Sakius langsung mengalami perubahan seperti yang dikatakan dalam buah-buah roh. Ada kasih, ada damai sejahtera, ya, ada sukacita, ya, ada kemurahan, ada kebaikan. Bayangin saudara, Sakius waktu itu mungkin gak punya jadi kayak orang yang kejam gitu ya. Dia pokoknya pungut pajak untuk keuntungan dirinya sendiri, sampai dia menjadi orang yang kaya raya. Ya, dia gak melihat mungkin orang yang dia pungut pajak itu bagaimana susahnya, ya, karena akibat dari perbuatan dia. Ya, tapi tiba-tiba ketika dia ketemu Tuhan Yesus, ketika dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita dan membuka hatinya untuk Tuhan Yesus tinggal, seketika itu dia berubah, saudara. Dia menjadi orang yang murah hati. Bahkan dia bilang apa, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, saya percaya dia nggak akan punya pikiran seperti itu, saudara. Ya, mungkin dia nggak pernah lihat orang yang bagaimana orang miskin itu, tapi dia pada waktu dia udah ketemu Tuhan Yesus mengubahkan hidupnya, ya, roh Tuhan itu mengubahkan hatinya. Sakius bisa tiba-tiba setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan dia bilang, sekiranya ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Mendadak dia menjadi orang yang murah hati, ya. Perubahan yang besar terjadi dalam hidup Sakius ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Dan saya percaya buah-buah roh, ya, itu bukan satu hal yang mustahil yang bisa kita alamin gitu dalam hidup kita, ya. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, saudara. Kesabaran itu bukan itu adalah bukan orang yang sabar menunggu gitu, bukan, saudara, ya. Tapi kesabaran yang dari sebagai buah roh adalah sabar, di mana bagaimana ketika kita menunggu doa kita dijawab, apa yang kita lakukan, saudara. Bukannya cuma asal sabar menunggu, tapi apa yang kita isi di dalamnya ketika kita menunggu, itu yang pentingnya, kesabaran itu, saudara. Terus ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ya, saudara. Itu adalah karena seperti Sakius tadi, saudara. Saya percaya kalau roh Tuhan ada di dalam kita, maka buah-buah roh itu akan terus berproses dan keluar di dalam hidup kita, saudara, ya. Karena pertama tadi di ayat 24 bilang, karena kamu adalah milik Kristus, maka kamu akan menyalibkan keinginan daging, ya. Bagaimana cara kita melepaskan keinginan daging ini? Karena kan, saudara, kita hidup masih di dalam daging, ya. Bertentangan, malah tadi kita baca apa yang kita mau lakukan, jadi kita nggak lakukan gitu, karena ada pertentangan, karena kedagingan ini, saudara, ya. Orang yang hidup di dalam roh dipimpin oleh roh, dan orang yang hidup di dalam daging dipimpin oleh daging. Bagaimana cara kita melawan keinginan daging? Yang pertama adalah, saudara, hiduplah oleh roh, ya. Rohnya ditulisnya huruf besar, berarti itu adalah roh Tuhan, Roh Kudus. Hiduplah oleh keinginan-keinginan Roh Kudus. Puaskan hatinya dengan hidup kita, turuti keinginannya, taati dia, pribadi yang sangat mengasihi kita dan yang mau kita diselamatkan
Bukan sebaliknya, kalau keinginan daging itu saudara membawa kita kepada maut. Tetapi kalau keinginan roh membawa kita pada kehidupan. Yang pertama adalah saudara, hiduplah oleh roh. Ya. Bagaimana hidup oleh roh itu, saudara? Hidup oleh roh itu, bagaimana kita menuruti keinginan-keinginan roh itu? Caranya adalah jangan mengikuti keinginan daging. Ya, ada ilustrasi saudara, kalau kita memelihara, contohnya kita pelihara 2 ekor tikus, saudara. Kita mau bikin eksperimen. Tikus yang satu kita kasih makan setiap hari. Tikus yang lain kita nggak kasih makan. Saudara, kira-kira tikus yang akan kurus yang mana, saudara? Pasti yang kita nggak kasih makannya. Lama-lama tikus yang kita nggak kasih makan ini akan kurus, dan lama-lama ini mati. Tapi tikus yang kita kasih makan, lama-lama menjadi makin gemuk, makin kuat, makin sehat. Sama, saya ambil itu, saya pikir sama seperti keinginan daging dan keinginan roh. Yang mana yang kita mau? Karena kita masih hidup di dalam daging, tapi kita adalah milik Kristus, roh Tuhan ada di dalam kita. Yang mana yang kita mau turuti keinginannya lebih banyak, saudara? Kalau kita ikutin keinginan daging, lama-lama itu yang akan menjadi besar, yang menjadi kuat di dalam kita. Tapi kalau kita ikuti keinginan roh Tuhan, itu yang akan menjadi kuat di dalam kita. Itu yang akan menjadi semakin bertumbuh, semakin besar, semakin berbuah-buah, semakin sehat, saudara. Makanya saya bilang tadi, bagaimana cara kita tidak menuruti keinginan daging? Turutilah keinginan roh. Ya, jadi kita lawanlah itu. Ya, kata Paulus, kita bisa buang. Kalau buang itu ada tindakan aktif, buanglah segala keinginan-keinginan daging. Ya, terus malah dibilang matikanlah keinginan daging itu. Ya, supaya kita hidup terus dipimpin oleh roh. Bagaimana kita memulai hidup kita dengan roh, saudara? Pasti saudara, kita harus baca firman Tuhan. Karena inilah sumber kehidupan itu, saudara. Inilah yang membuat roh kita semakin kuat, roh kita semakin besar, ya, karena Tuhan ada di dalam kita. Dan ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu keinginannya, saudara. Ya, mungkin satu kali kita masih, saya kok tiba-tiba marah gitu ya, saya tiba-tiba, hati saya kok rasanya mau marah gitu ya. Tapi kita nggak hidup di dalamnya lagi, saudara. Ya, kita tahu bahwa roh Tuhan akan memimpin kita, sehingga ketika kita mungkin dalam keadaan amarah itu mau meledak, ya, penguasaan diri itu datang pada kita. Itu bagaimana, saudara? Kita latih dengan setiap hari hidup kita dipimpin oleh roh Tuhan dengan membaca firman Tuhan, saudara. Ya, baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Apalagi di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, masa pandemi ini, ya, kita sangat butuh sekali tuntunan Tuhan untuk kita, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus mengambil keputusan, bagaimana harus kita melangkah ke depan, saudara. Dan saya percaya semua ada di dalam firman Tuhan. Ya, semua ada di dalam ayat-ayat yang tertulis yang adalah kehidupan. Waktu kita baca, ya mungkin ini cerita seperti cerita Sakius yang kita udah dari kecil, udah lama kita udah baca berulang-ulang. Tapi tiba-tiba waktu kita baca lagi, oh ya, ada timbul ya sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Seperti misalnya, oh ya, selama ini saya mungkin belum membiarkan Tuhan tinggal di rumah di hati saya. Saya belum menjadikan dia benar-benar Tuhan dalam hati saya. Kita lihat dari kisah Sakius turun dengan sukacita dan dia biarkan Tuhan tinggal di rumahnya, sehingga perubahan dalam hidupnya dialami, saudara. Ya, yang paling penting, saudara, baca firman Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, sediakan waktu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Cari Tuhan melebihi mencari kesenangan diri kita. Ya, ini udah sering kali kita dengar, kita ulang-ulang, saudara. Ayo kita praktekin, saudara. Cari Tuhan, setiap hari punya hubungan pribadi sama Tuhan. Yang udah bisa berbahasa roh tiap hari, berbahasa roh, bangun tidur, berbahasa roh aja, saudara, setiap hari. Ya. Dan saya merasakan itu ada satu tuntunan Tuhan, ada satu pimpinan Tuhan yang membuat kita tetap kuat melalui waktu-waktu dalam hidup kita. Ya, persekutuan dengan Tuhan, kita mungkin bingung udah mau minta apa lagi. Misalnya tiap hari, saudara, kita berdoa,
Kita minta ini buat kebutuhan kita, juga mungkin bingung mau berdoa apa lagi. Tapi waktu kita berbahasa roh, Tuhan akan berikan kita lagi satu doa-doa, satu permohonan yang mungkin kita nggak pernah pikirin, tapi roh Tuhan, Roh Kudus taruh di hati kita supaya kita terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kita hidup dipimpin oleh Roh. Ya saudara, yang kedua, sediakan waktu saudara. Ya, waktu mungkin lagi masa-masa yang bekerja, lagi masa-masa WFH sekarang lebih banyak waktunya ya, karena nggak ada jam yang dimana kita harus berangkat, kita harus dihitung-hitung waktu kita. Tapi mungkin pagi kita lebih punya banyak waktu. Kita mulai saudara bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Ya, kita mulai perbanyak doa kita, mulai berbanyak worship kita sama Tuhan, penyembahan kita sama Tuhan. Nggak perlu minta apa, kita berdoa, worship Tuhan setiap ada di dalam doa-doa kita, cari Tuhan, melebihi mencari kesenangan kita sendiri. Lalu yang ketiga, saya catat di sini, terikat terus dengan Roh Kudus. Ya, kalau udah terikat saudara, ya kita jangan dilepaskan lagi. Jadi kita terikat dengan Roh Kudus. Saya percaya tuh saudara, ketika kita lakukan ini terus di dalam hidup kita, kita nggak pernah kita sehari pun tinggalkan itu saudara. Saya percaya bahwa buah-buah roh itu akan keluar dari kita. Ya, buah-buah roh itu akan kita alami dalam hidup kita. Ya, yang melihat siapa saudara, yang merasa siapa saudara. Saya percaya kita akan merasakan itu. Di samping orang lain akan melihat itu, tapi kita sendiri di dalam hidup kita merasakan perubahan itu saudara. Kita merasakan ada buah-buah roh yang dihasilkan. Ya, saya lihat kenapa di sini kita kembali ke Galatia tadi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Di ayat 25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Waktu saya renungin saudara, kenapa ya di ayat 26 ini Paulus kok balik lagi, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Ketika Paulus udah bahas di atasnya hidup dipimpin oleh roh. Saudara, yang mengetahui apakah itu buah roh ataukah itu hasil dari kedagingan kita adalah diri kita sendiri saudara. Kita bisa merasakan itu saudara. Ya, sebab ada orang saudara yang kelihatannya berbuah roh saudara. Kelihatannya itu dia penuh kasih, kelihatannya dia lemah lembut, atau kelihatannya dia sabar saudara. Tapi bisa jadi itu adalah hanya satu sekedar pencitraan saudara ya, yang suka disebut pencitraan. Makanya kata Paulus bilang jangan gila hormat, artinya jangan karena kepengen dipuji ya, jangan karena kepengen dihormatin kamu melakukan itu ya, jangan karena saling menengki. Misalnya kok dia kok bisa lakukan kayak baik amat ini orang, oh saya mau seperti itu. Ternyata ya hal itu juga bisa menjadi satu kedagingan saudara, karena tidak lahir dari hati yang terikat dengan roh Tuhan ya, karena tidak datang dari hati yang senantiasa dipimpin oleh roh, maka hal itu juga bisa menjadi satu kedagingan saudara. Tapi ketika buah-buah roh itu keluar ya saudara, 9 buah roh itu kita hasilkan, kita merasakan saudara, oh iya, yang dulu saya mengalami ini, saya penuh dengan kekhawatiran ya, saya penuh dengan ketakutan, saya penuh dengan ada hal sedikit aja saya khawatir. Tapi saudara, damai sejahtera Tuhan turun. Siapa yang alami saudara? Siapa yang merasakan? Itu kita sendiri saudara ya. Sehingga terus orang lain bisa, oh iya, damai sejahtera itu turun, dan dia memiliki damai sejahtera. Buah-buah roh itu dihasilkan dalam hidup kita karena hasil dari persekutuan, hasil dari membiarkan Tuhan tinggal di dalam kita, sehingga perubahan itu bisa dialami saudara. Bukan hasil dari keinginan yang cuma sebentar aja, cuma keinginan daging, tapi karena hidup yang dipimpin oleh roh tiap-tiap hari, sehingga kita berubah dan kita menjadi berbuah, dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Roh Kudus dengan segala ketidakterbatasan Engkau Tuhan, Engkau sanggup menerjemahkan di dalam hati setiap
jemaat-Mu yang mendengar Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Bahkan kami bukan cuma mengerti Tuhan, tapi kami mau lakukan Tuhan. Kami berkomitmen untuk melakukan itu, sehingga hidup kami tiap-tiap hari mengalami perubahan demi perubahan. Proses hidup kami semakin maju Tuhan, dan kami semakin menyukakan hati Tuhan dalam setiap hidup kami. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, dan biar kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan ketika kami mengalami perubahan di dalam hidup kami. Dan biar kami mau Tuhan, hidup kami terus dipimpin oleh Roh Tuhan yang kudus itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.